Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Serang, kelas 1040 dengan fasilitator Ibu Nurhafsari Astriningsi MPD dan pengajar praktik Bapak Runiaka Hardaya Dwijatmika MPD. Perkenalkan, nama saya Rida Pratiwi dari SMPN 2 Baros Kabupaten Serang. Saya Nindita Dwi Mumpuni dari SD Negeri Warung, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Saya sendiri Arwasi dari SDN Cilingsir, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Di sini kami akan mempraktekkan teknik coaching dengan menggunakan alur tirta sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam Bu Aci. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah ya Bu Dita. Oh iya, nanti Bu Dita akan melakukan coaching ya? Iya, betul Bu Aci. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit hal yang akan saya tanyakan atau bicarakan dulu dengan Bu Dita. Boleh Bu? Boleh Bu. Nah, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Bu Dita nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan jawaban atau respon dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu. Oh iya, jangan lupa juga Ibu harus sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi akan ada yang saya tanyakan sedikit kepada Bu Dita. Boleh Bu? Boleh Bu, silahkan. Pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching Ibu hari ini? Ya, saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching saya ya Bu ya. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu? Iya Bu, betul. Nah, di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Iya, saya fokus untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Iya, baik. Berarti ada 2 kompetensi yang ingin Bu Dita kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya betul Bu Aci. Nah, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Ibu harapkan atau yang ingin Ibu capai itu apa Bu? Iya, saya ingin memfasilitasi coachee saya untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya Bu, tetapi tentunya dari hasil pemikirannya sendiri karena coachee saya menggali potensinya. Baik, jadi indikator ketercapaian yang ingin Bu Dita capai itu adalah coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi berdasarkan potensi atau menggali potensi yang ada dalam dirinya sendiri ya Bu Dita ya? Ya betul Bu Aci. Nah baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Baik Bu Aci. Nah sekarang silahkan Ibu lakukan proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam Bu Dita. Ya, bagaimana kabar Bu Rida hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, kemarin Bu Rida mengajak saya untuk bertemu hari ini ya. Ya. Sepertinya ada yang ingin Bu Rida sampaikan kepada saya. Iya Bu, terkait pembelajaran sih Bu gitu. Jadi saya pengen menerapkan pembelajaran diferensiasi di sekolah, tapi ada terkendala dengan sarana gitu Bu.
Oh begitu. Jadi hari ini kita fokus untuk ngobrolin tentang permasalahan Bu Rida terkait ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi tentunya berkaitan dengan sarana dan prasarana di sekolah ya. Apa sebabnya Bu Rida mengatakan sarana dan prasarana di sekolah ini mungkin ada permasalahan ya Bu Rida ya? Iya, betul. Ada permasalahan, Bu. Karena kita kan karena saya mau menerapkan tentang gaya belajar siswa gitu, Bu. Jadi kan otomatis harus menggunakan sarana ya dari sekolah. Iya. Kira-kira sarana prasarana di sekolah Bu Rida itu bagaimana? Masih minim sih, Bu, gitu kan. Terkait dengan misalnya Infokus gitu, Bu. Terkait Infokus. Berarti Bu Rida menyimpulkan untuk minimnya sarana prasarana di sekolah ini yang pertama Infokus ya. Boleh dijelaskan Bu Rida Infokusnya mungkin? Di sekolah kan ada satu aja nih, Bu, Infokus. Nah, kadang ketika kita ke kelas itu harus bergantian dengan guru lain gitu. Oh begitu. Berarti Infokusnya hanya satu ya, Bu. Iya. Tapi harus digunakan oleh beberapa kelas. Selain Infokus yang masih kurang ya Bu Rida, adakah permasalahan terkait sarana yang lain? Ada yang lebih penting itu menurut saya koneksi internet sih, Bu, kayaknya gitu. Apa sebabnya Bu Rida mengatakan kalau koneksi internetnya belum memadai? Ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang saya harapkan gitu, Bu, mereka bisa akses internet secara langsung dengan melihat saya share link gitu, mereka bisa akses. Karena tidak ada jaringan internet itu juga terkendala. Berarti selain Infokusnya yang minim, koneksi internetnya juga belum memadai ya Bu Rida ya. Selain itu Bu Rida, saya ingin bertanya lagi, apakah ada permasalahan lain terkait sarana prasarana di sekolah Bu Rida? Oh iya, kalau perlu juga kayaknya, Bu, saya menggunakan sound system. Nah itu juga sama, Bu, hanya satu juga gitu. Nah disitu juga kita harus bergantian juga dengan guru lain gitu. Baik Bu Rida, tadi yang sudah Bu Rida sampaikan yang pertama kurangnya koneksi internet ya. Yang kedua adalah Infokus ya atau proyektor itu masih memiliki satu saja itu di sekolah ya. Kemudian sound system belum banyak juga ya Bu Rida. Betul begitu ya Bu Rida? Ya, betul Ibu. Nah, kira-kira nih Bu Rida terkait dengan yang Bu Rida sampaikan tadi, bagaimana nih menurut Bu Rida solusi untuk koneksi internet yang belum memadai? Karena di sini memang nggak ada internet ya, Bu ya. Mau nggak mau mungkin saya persiapkan sendiri dulu kali ya di rumah gitu untuk video yang mau dikasih ke anak, mungkin begitu ya, Bu ya. Oh begitu Bu Rida ya, itu untuk solusi koneksi internet ya. Kalau untuk proyektor Bu Rida, kira-kira Bu Rida akan melakukan rencana apa nih? Untuk proyektor karena cuma satu ya, Bu ya. Mungkin langkah pertama saya akan minta koordinasi ya dengan sarana prasarana untuk membuat jadwal mungkin ya, biar supaya teratur gitu kapan saya dapat giliran gitu. Itu mungkin rencananya ya. Untuk Infokus atau proyektor bisa berkoordinasi dengan rekan sejawat yang lain berarti ya Bu Rida ya. Nah untuk masalah sound system nih Bu Rida, kira-kira Bu Rida bagaimana? Mungkin sound system juga bisa kayak gitu kali Bu ya, bergantian juga supaya itu kan satu paket gitu ya. Kalau bergantian jadi enak tuh makanya gitu ya, jadi nggak ada rasa rebutan gitu kan, gitu kita sesuai jadwal. Itu mungkin Bu yang bisa. Berarti rencana Bu Rida yang pertama tadi akan berkoordinasi ya dengan rekan sejawat, kemudian akan mendownload materi-materi ya Bu Rida, dan tentunya terkait sound system juga hampir sama dengan proyektor, harus ada penjadwalan ya supaya penggunaannya tidak bentrok ya Bu dengan kelas yang lain. Menurut saya rencana Bu Rida ini sudah bagus. Nah kira-kira Bu,
komitmen Bu Rida nih apa nih, Bu? Untuk kedepannya rencananya mungkin nih mulai dari sekarang atau besok ketika mulai sekolah saya akan langsung mengajukan itu ke bagian sarana prasarana untuk membuat penjadwalan. Itu mungkin langkah yang pertama saya lakukan ya Bu. Nah, ketika sudah mendapatkan jadwal, mungkin saya bisa mempersiapkan diri untuk menyiapkan materi pembelajaran. Terkait komitmen Bu Rida nih ya, berarti harus ada yang mengingatkan ya Bu Rida ya. Betul. Kira-kira siapa nih yang bisa mengingatkan Bu Rida nih? Rekan sejawat sepertinya Bu ya, karena kan nanti saya akan ngobrol juga pastikan dengan rekan sejawat. Lalu bagian sarana prasarana mungkin yang sangat membantu. Iya, kapan Bu Rida akan mulai melaksanakannya? Secepatnya Bu. Semoga bisa segera saya lakukan dan saya koordinasikan. Oke, alhamdulillah ya Bu Rida. Berarti sekarang untuk mengingatkan komitmen Bu Rida akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan rekan lain ya Bu Rida. Iya betul Bu. Ya. Saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat dan itu tadi sarana prasarana, bagian sarana prasarana. Baiklah Bu Rida, saya sangat mendukung sekali dengan rencana yang akan Ibu lakukan. Saya berdoa semoga rencana Bu Rida bisa berjalan sesuai dengan apa yang Bu Rida rencanakan. Ya, terima kasih Ibu atas pencerahannya, atas pertemuan hari ini. Semoga saya bisa menerapkan dengan baik pembelajaran saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sama-sama Bu Rida. Ya, sama-sama Bu Dita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, bagaimana tadi hasil proses coachingnya, berjalan lancarkah Bu Dita? Iya, alhamdulillah tadi coachingnya berjalan lancar Bu Aci. Setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Baik Bu Aci. Nah, pertanyaan pertama, apa sajakah yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator yang ingin dikembangkan oleh Bu Dita? Ya Bu Aci, tadi saya sudah bisa memfasilitasi coach saya ya, sehingga coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Tentunya dengan saya memberdayakan potensi yang ada pada coach saya. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, saya juga memiliki beberapa catatan nih Bu Dita. Ternyata Bu Dita sudah berhasil menyampaikan sesuai alur Tirta sehingga rencana aksinya dapat berjalan dengan baik. Tadi juga saya mendengar percakapan Bu Dita dengan Koci dan Ibu itu sudah fokus terhadap Koci. Artinya Ibu sudah hadir penuh pada saat proses coaching ini. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya, sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Ya Bu, benar. Baik Bu Dita, sungguh luar biasa apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depan dan diberikan kemudahan dalam melakukan proses coaching-coaching berikutnya. Oh iya Bu, satu lagi nih untuk ke depan kira-kira kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Iya Bu Aci, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, itu sudah luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi untuk kedepannya Ibu akan mendalami kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang tentunya itu sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Iya Bu Aceh. Baik Bu, terima kasih sudah mau melakukan tanya jawab ini. Sampai jumpa lagi pada proses-proses selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Rida. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Oke Ibu, saya dengar Ibu mau melakukan coaching dengan teman Ibu, dengan rekan sejawat. Iya betul Bu, rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelepon kepada saya, katanya
ingin curhat mengenai masalah yang dihadapinya, Bu. Oh begitu ya Bu ya. Baiklah Ibu, di sini saya akan melakukan observasi nih Bu mengenai nanti coaching Ibu ya yang akan Ibu lakukan gitu ya Bu ya. Iya, dengan senang hati, Bu, karena itu tentunya akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya, Bu. Alhamdulillah. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu nih Bu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk proses coaching Ibu. Siap, Bu. Kira-kira bagaimana itu, Bu? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum gitu Bu ya, yaitu tentang kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Ya, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan sama Ibu nih sebelum melakukan coaching. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Oh iya Bu, siap Bu. Baik Ibu. Kira-kira kompetensi coaching apa nih yang akan Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini, Bu. Kenapa semua kompetensi ini ingin saya kembangkan? Karena dari 3 kompetensi tersebut itu memang sangat erat kaitannya, Bu. Mulai dari kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, selain itu juga ada mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, bagus banget Ibu ya. Nanti saya akan bantu untuk mengamati ya Bu ya. Iya Bu, dengan Ibu mengamati berarti itu akan membantu saya untuk membuat kemampuan kompetensi yang saya miliki itu meningkat lagi Bu. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Bu. Baik Ibu. Oke, untuk indikator ketercapaian tujuannya itu pengembangannya apa yang diinginkan? Seperti apa sih yang diinginkan oleh Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih meningkat lagi diantaranya itu saya ingin dapat memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, tentunya dengan menggali potensi yang ada pada diri coach itu sendiri, Bu. Wah, baik ya, baiklah kalau begitu ya Bu. Nanti setelah ini silakan Ibu melakukan coaching ya Bu ya. Baik, semangat ya Bu ya, semoga baik, berhasil. Ibu. Nanti kita ketemu lagi. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Aci. Selamat siang Bu Dita. Selamat siang Bu Aci. Apa kabarnya nih Bu Dita? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Aci. Bagaimana kabar Bu Aci? Alhamdulillah saya juga baik Bu Dita. Ada apa nih Bu Dita? Kok tiba-tiba ngajak ketemuan gimana? Adakah sesuatu yang ingin dibicarakan? Iya Bu Aci, saya mau curhat nih. Wah, curhat tentang apa nih Bu? Ini Bu, saya ingin curhat tentang masalah murid saya di kelas 5. Memangnya ada masalah apa nih Bu Dita? Jadi murid di kelas saya tuh Bu, rasa percaya dirinya kurang Bu. Rasa percaya dirinya kurang ya Bu Dita ya. Nah, menurut Bu Dita apa sebabnya sih Bu Dita bisa menyimpulkan kalau menurut Bu Dita murid Bu Dita itu kurang percaya diri? Ya Bu, jadi saya kebetulan mengajar di kelas 5 di tahun ini ya Bu ya. Saya diberikan tugas untuk membimbing 64 siswa. Nah, tetapi permasalahannya begini Bu, ketika saya coba anak-anak itu untuk mempresentasikan hasil karangannya di depan kelas, itu sulit sekali Bu, dan gak ada yang mau maju Bu. Oh begitu. Jadi berdasarkan hal tersebut, makanya Bu Dita menyimpulkan kalau murid Bu Dita itu kurang percaya diri karena mereka tidak ada satupun yang mau maju ke depan kelas untuk presentasi menceritakan karangannya ya Bu Dita ya? Iya Bu, saya sampai bingung nih. Dari 64 siswa itu sebetulnya ada sih Bu yang mau maju, tetapi hanya 3 siswa saja Bu yang mau. Nah, itu pun sudah saya berikan motivasi,
siapa yang mau maju, nilainya akan Ibu berikan nilai yang lebih baik ya dari teman-temannya. Oh begitu. Tadi kalau tidak salah dengar, dari 64 siswa yang Budita ajar, ternyata hanya ada 3 orang siswa yang berani ke depan untuk tampil membacakan hasil karangannya. Betul begitu Budita? Iya Bu, betul. Jadi menurut saya nih, anak-anak itu masih perlu beradaptasi ya dengan saya. Jadi mereka kan baru saja kenal nih dengan saya. Anak-anak tuh belum terbiasa mungkin ya dengan saya dan juga suasana kelas yang baru, apalagi dengan metode-metode pembelajaran yang saya terapkan, Bu. Iya, menurut Budita nih, apa yang menjadi penyebab anak-anak Budita atau murid-murid Budita itu kepercayaannya dalam diri murid Budita itu menjadi penting gitu Budita, menurut Budita sendiri gitu. Ya Bu, jadi kan siswa-siswi kelas 5 ini kan adalah penerus ya. Mereka adalah tumpuan dari sekolah yang nantinya mereka adalah perwakilan dari sekolah tuh untuk mengikuti lomba FLS 2N, O2SN, kemudian OSN juga ya. Jadi menurut saya ya mereka harus punya mental yang bagus, salah satunya mental percaya dirinya, Bu. Oh begitu. Nah kalau begitu, menurut Budita adakah rencana Budita ke depan agar murid-murid yang Budita ajar ini memiliki kepercayaan diri yang lebih sehingga ketika Budita mengajar di kelas itu Budita mendapatkan murid-murid yang memang aktif dan kepercayaan dirinya bertambah gitu Budita? Ya Bu, tentu ya, saya harus membiasakan anak-anak tuh aktif dalam pembelajaran saya. Saya bisa mengaktifkan mereka seperti kegiatan diskusi, kemudian presentasi ya. Selain itu saya juga harus bisa memberikan motivasi ya kepada mereka, karena mereka adalah teladan tentunya bagi adik kelasnya ya. Tentunya juga teladan juga bagi kelas 6 kan. Dan mereka juga saya percaya punya bakat-bakat yang terpendam. Kalau tidak mau mengeluarkan atau menampilkan bakat yang mereka miliki, tentunya saya sebagai guru tidak akan mampu untuk mengembangkan potensi mereka gitu Bu. Jadi saya rasa ya mereka harus terbiasa dengan metode yang saya terapkan Bu. Oh, jadi menurut Budita, melatih kepercayaan diri anak-anak itu dapat dilakukan dengan metode diskusi dan presentasi ya Budita ya. Dengan 2 metode tersebut, menurut Budita itu akan membuat kepercayaan diri pada diri siswa Budita, terutama yang diajar sama Budita itu kepercayaannya akan lebih bagus lagi. Begitu Budita? Ya Bu, betul. Jadi mereka tuh harus diberikan ruang dan waktu ya untuk bisa mengekspresikan apa yang mereka punya, apa yang mereka rasa gitu. Sehingga kalau mereka sudah terlatih, mereka tidak akan grogi ya. Jadi tidak perlu khawatir gitu Bu dengan gurunya ataupun dengan teman-teman yang lain. Wah, menarik sekali nih Budita. Apa yang Budita sampaikan, rencana-rencana yang Budita akan lakukan ini luar biasa sekali. Nah, kapan nih kira-kira Budita akan melakukan hal-hal yang dapat membiasakan atau rencana-rencana yang Budita sampaikan tadi akan segera dilakukan? Ya secepatnya ya Bu ya. Besok saya akan mencoba anak-anak ini untuk melakukan hal-hal yang dapat membiasakan mereka tampil di depan gitu agar mereka terbiasa sehingga rasa percaya dirinya akan tumbuh. Baik, kalau begitu siapa nih kira-kira yang dapat membantu Budita untuk mengingatkan hal tersebut Budita? Ya tentunya saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat ya Bu ya untuk mengingatkan saya, tetapi saya juga
tentunya meminta bantuan nih kepada anak-anak didik saya. Bukan sekedar mengingatkan Bu, tetapi meminta mereka juga ya untuk mensukseskan lah Bu program saya ini. Baik. Wah, luar biasa sekali apa yang Bu Dita sampaikan ini. Saya tidak sabar melihat perkembangan dari Bu Dita. Saya akan menunggu kabar bahagia dari Bu Dita nih. Ya, terima kasih ya Bu Aci. Saya setelah ngobrol sama Bu Aci ini jadi banyak nemuin pencerahan nih. Iya, sama-sama Bu Dita. Semoga apa yang sudah Bu Dita programkan ini berjalan dengan sukses ya Bu ya. Dan keinginan Bu Dita untuk memiliki anak-anak yang motivasinya, kemudian rasa percaya dirinya bagus, itu akan segera tercapai ya Bu Dita ya. Ya, terima kasih ya Bu Aci. Sama-sama Bu Dita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu keadaannya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi gimana perasaannya nih setelah melakukan coaching tadi? Tentunya lega ya Bu ya, karena saya senang bisa membantu teman saya dalam menyelesaikan masalahnya, yang tentunya masalah yang ada pada diri teman saya itu dapat terselesaikan dengan saya menggali potensi yang ada pada diri teman saya itu sendiri Bu. Oke, terus ada lagi nggak Bu selain itu? Selain itu juga tadi saya melakukan proses coaching ini dengan menggunakan alur tirta Bu, dan saya merasa senang Bu bisa menerapkan alur tirta ini Bu. Alhamdulillah ya, kalau senang berarti wah sudah luar biasa ya. Saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu ya melakukan coaching dengan pendekatan tirta. Saya melihat sudah bagus Bu ya, dan alurnya lengkap, tujuannya juga bisa juga mengidentifikasinya dengan menggunakan pertanyaan berbobot dan maupun dengan tadi meminta tanggung jawabnya gitu ya. Jadi itu semuanya sudah Ibu terapkan begitu. Iya Bu, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Tentunya apa yang Ibu lakukan itu akan membantu saya untuk menjadi lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching Bu. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi nih yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching yang tadi? Nah, setelah melakukan proses coaching yang tadi Bu, saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut, itu akan mampu menggali dalam potensi si coach itu sendiri gitu Bu. Jadi apa yang menjadi permasalahan yang ada pada koci itu dapat diselesaikan sendiri oleh koci itu sendiri melalui potensi-potensi yang ada pada dirinya sendiri gitu Bu. Oh gitu ya. Jadi secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Semoga kedepannya Ibu bisa menerapkannya lagi dengan lebih baik lagi dalam proses coaching ini ya Ibu ya. Iya, terima kasih Ibu atas pengamatan dan masukannya. Oke, gimana, ada lagi nggak yang mau dibicarain? Sepertinya sudah cukup ya Bu ya. Oke, kalau tidak ada lagi kita cukupkan diskusi hari ini ya Ibu ya. Terima kasih, semoga nanti Ibu bisa menerapkan lebih baik lagi. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam Bu Dita. Ya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Oh iya Bu, nanti Ibu Rida ini akan melakukan coaching ya? Ya, baik ya Bu Rida, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh Ibu. Nah, nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee, Ibu akan saya amati ya, dan akan saya nilai nih sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai ya dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah nanti Ibu sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Nah, nanti juga saya akan mendengarkan jawaban nih atau respon dari coachee apakah sudah sesuai ya pertanyaannya yang nanti akan disampaikan oleh Ibu.
Jangan lupa ya, Bu Rida ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada yang akan saya tanyakan sedikit nih Bu Rida, boleh? Boleh Ibu, silahkan. Nah, pertama, kompetensi apa nih yang ingin Bu Rida kembangkan dalam proses coaching hari ini? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini, Ibu ya, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul Ibu. Nah, di antara ketiganya nih Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Yang ingin saya kembangkan di sini ada 2 kompetensi sih Bu ya. Yang pertama yang mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada 2 ya yang ingin Bu Rida kembangkan nih, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya betul Ibu. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaian yang Ibu inginkan itu apa Bu? Saya di sini ingin bisa memfasilitasi koci Bu ya, untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri gitu. Jadi dia menemukan solusi, tapi dia sendiri yang menemukannya gitu. Mengarahkan. Jadi indikator ketercapaiannya ada pada saat Bu Rida nanti bisa memfasilitasi koci sehingga koci bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, tentunya dengan menggali potensi yang ada pada diri koci itu ya Bu ya. Ibu. Baik Bu Rida, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan koci sebaik-baiknya. Nah, nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Rida. Siap Ibu. Ya, silahkan Ibu bisa lakukan proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Aci. Siang Bu. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kemarin Ibu WA saya katanya pengen ngobrol gitu ya. Iya, baik Bu Rida. Sebelumnya terima kasih Bu Rida sudah bersedia untuk bertemu dengan saya dan bersedia juga untuk mendengarkan curhatan saya ya Bu ya. Begini Bu Rida, Gimana tuh Bu? saya ada sedikit permasalahan nih dalam pembelajaran di sekolah. Kadang saya merasa bingung sendiri Bu. Terkadang ada beberapa siswa saya itu lebih banyak diam dan tidak merespon saat saya menyampaikan materi Bu. Oh gitu. Jadi ini pada proses pembelajaran ya, dimana siswa Ibu cenderung dalam belajar tuh kurang merespon gitu apa yang Ibu sampaikan gitu ya Bu? Iya Bu, kurang lebih seperti itu lah Bu. Oke, baik. Sebelum melanjutkan obrolan kita, saya ingin tahu dulu nih, kira-kira apa yang Ibu Aci inginkan nih dari obrolan kita kali ini? Jujur Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Karena terkadang tadi itu Bu, kebingungan saya itu Bu, bagaimana kira-kira apa yang harus saya lakukan di kelas gitu Bu, untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi terkait dengan anak-anak saya ini Bu. Baik, kalau boleh tahu kira-kira situasi apa sih yang sedang Ibu hadapi saat ini, untuk mungkin Ibu dapat menjelaskan bagaimana Ibu mengajar di kelas itu seperti apa gitu. Situasi yang saya hadapi ketika saya mengajar nih ya Bu ya, ternyata apa yang sudah saya lakukan gitu kan, saya menurut perasaan saya gitu ya Bu ya, saya itu mengajar sudah maksimal gitu Bu, sudah mempersiapkan pembelajaran yang saya lakukan itu menurut pribadi saya sendiri gitu, sudah semaksimal mungkin lah saya lakukan. Tapi kenapa gitu, ketika di prosesnya itu ternyata anak-anak masih aja, beberapa di antara anak-anak itu ada yang sepertinya cuek gitu Bu, tidak merespon apa yang saya sampaikan di dalam pembelajaran itu gitu Bu.
Ibu bisa menilai dari mana ketika anak itu ibu rasa tidak merespon gitu? Apa sih yang ibu nilai sampai ibu punya penilaian seperti itu? Eh, saya menilai seperti itu di saat saya menjelaskan, kemudian di saat saya memberikan tugas gitu ya Bu ya, anak itu seperti cuek gitu Bu terhadap apa yang saya perintahkan atau instruksi yang saya berikan itu, seolah-olah anak itu menganggap bahwa tidak sedang belajar gitu Bu. Jadi beberapa anak saya ini merasa bahwa dia itu ya udah gitu kan, seolah-olah cuek aja gitu Bu. Makanya terkadang saya bingung apakah memang saya yang salah mengajarkan ataukah memang saya sendiri yang mungkin persiapannya yang kurang atau seperti apa. Makanya di sini saya sangat bingung gitu. Untuk itu saya meminta bertemu dengan ibu gitu. Kalau boleh tahu, ibu biasanya ketika pembelajaran itu menggunakan strategi atau teknik apa gitu? Mungkin iya ya Bu ya, dari pembelajaran yang saya lakukan itu kemungkinan gitu ya Bu ya, kemungkinan yang membuat siswa saya tidak aktif itu metode atau strategi yang saya lakukan mungkin belum sesuai dengan materi yang saya ajarkan mungkin Bu. Kemudian dari situ juga kemungkinan media pembelajaran yang saya buat itu mungkin tidak menarik anak gitu ya Bu ya, mungkin seperti itu Bu. Oke, menurut ibu memang seperti apa sih yang sesuai gitu dengan anak-anak ibu ini? Kalau menurut saya sih mungkin ya Bu ya, ketika misalkan pembelajaran yang saya lakukan itu metode yang dilakukannya memang harus disesuaikan dengan materi yang saya berikan kepada anak. Kemudian media pembelajarannya dibuat semenarik mungkin, tetapi tidak terlepas dari materi yang diajarkan. Atau mungkin ketika saya melihat anak saya itu responnya biasa aja, mungkin saya bisa melakukan dengan ice breaking, mungkin begitu ya Bu ya, untuk membuat anak saya itu mungkin kembali ceria atau merasa tertarik lah dengan pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke, luar biasa Bu Aci ya. Terus ada lagi nggak menurut Bu Aci yang bisa ibu kembangkan gitu? Selain itu juga mungkin sebelumnya saya harus melakukan identifikasi gaya belajar dengan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu mungkin ya Bu ya, sehingga saya tahu minat atau gaya belajar anak itu seperti apa gitu Bu. Dari sekian banyak siswa, ketika misalkan kita sudah tahu gaya belajar atau minat siswa, minatnya di mana atau keinginan siswa atau siswa senang belajar seperti apa, mungkin dari situ saya akan mengetahui gitu teknik-teknik atau strategi-strategi yang membuat anak itu akan lebih merespon terhadap apa yang saya lakukan. Mungkin seperti itu Bu Rida. Wah, itu Bu Aci berarti sudah tahu nih ya step-stepnya. Nah, kayak dari hasil percakapan tadi, kira-kira nih apa rencana ibu ke depannya? Yang pasti rencana saya ke depan itu yang pertama itu mempersiapkan proses pembelajaran atau merencanakan pembelajaran lebih baik lagi ya Bu ya, dengan tadi melakukan asesmen terlebih dahulu untuk mengetahui minat dan bakat anak sesuai dengan keinginannya. Kemudian dari situ juga saya mempersiapkan media pembelajaran yang membuat anak menarik, sehingga ketika pembelajaran yang saya lakukan itu anak-anak menjadi termotivasi untuk mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Oke, kira-kira nanti untuk penerapan yang tadi sudah ibu rencanakan, siapa yang kira-kira bisa menolong, membantu ibu atau mendampingi ibu gitu untuk melakukan hal tersebut? Yang pertama tentunya saya akan melakukan kolaborasi ya Bu ya, kolaborasi dengan teman sejawat saya yang kebetulan kelas 6 itu terbagi menjadi 2 kelas Bu. Biasanya saya melakukan kolaborasi seperti itu karena dengan bantuan teman itu akhirnya saya bisa tahu, bisa sharing pendapat dengan apa yang saya lakukan itu gitu Bu. Luar biasa Bu Aci ya, berarti sudah tertata nih. Nah, menurut ibu kira-kira kapan ibu akan melakukan hal yang tadi sudah ibu jelaskan? Yang pasti secepatnya ya Bu ya, karena pembelajaran yang saya lakukan ini tidak mungkin saya tunda-tunda. Sesuai dengan yang ini sudah memasuki ajaran baru, tidak mungkin saya menunda-nunda, sehingga membuat anak saya ya
akan seperti itu dalam jangka waktu yang lebih lama. Setidaknya dengan persiapan yang lebih cepat itu akan lebih baik lagi untuk perkembangan potensi anak didik saya gitu, Bu. Jadi Ibu sudah merencanakan untuk memperbaiki dari metode pembelajaran, membuat juga merencanakan penerapan asesmen diagnostik ya. Oke, itu sudah ini ya, sudah Ibu simpulkan ya, kira-kira sudah terencanakan gitu ya. Oke, kira-kira ada lagi nggak nih yang mau kita bicarain, Mbak Ci? Sepertinya memang sudah memenuhi ya Bu ya, karena di awal gitu sebelum ketemu Bu Rida saya juga bingung Bu, sebetulnya apa yang harus saya lakukan, tapi ternyata setelah bertemu dengan Bu Rida akhirnya saya menemukan ide-ide yang memang mungkin itu akan membantu diri saya sendiri gitu ya Bu ya. Jadi terima kasih buat Bu Rida yang sudah meluangkan waktunya untuk saya, mendengarkan curhatan saya dan menuntun saya gitu, menemukan solusi yang terbaik untuk saya dan anak didik saya gitu Bu. Oke, semoga nanti Ibu bisa menerapkan ini dengan baik bersama teman-teman dalam kolaborasi tersebut ya Ibu ya. Amin. Oke, semoga lancar penerapan Ibu nanti di kelas. Amin, amin. Oke, saya juga terima kasih Ibu ya sudah ingin bercerita dengan saya. Iya Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Aci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rida, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah berjalan lancar Bu Rida? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi nih Bu, ada sedikit pertanyaan ya Bu Rida yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Ibu. Pertanyaan pertama nih Bu Rida, apa sajakah yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan? Oke, saya senang sih Bu ya sudah bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensinya sendiri itu Bu. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu, sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya tadi memiliki beberapa catatan nih Bu Rida. Bu Rida sudah berhasil menyampaikan sesuai alur Tirta sehingga rencana aksinya dapat berjalan dengan baik, dan saya juga sudah mendengar tadi percakapan Bu Rida dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci, artinya Ibu sudah bisa hadir penuh ya. Kemudian sudah mendengarkan aktif dan bisa melontarkan beberapa pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci ya Bu ya. Iya betul Ibu. Luar biasa nih Bu Rida apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bu Rida sukses ya ke depannya dan diberikan kemudahan dalam kegiatan-kegiatan coaching berikutnya. Ada satu lagi nih Bu Rida, untuk ke depannya nih kompetensi apa yang ingin Bu Rida kembangkan? Oke, yang saya ingin kembangkan sih Bu ya pada alur Tirta ini yaitu pertama mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Karena dengan pertanyaan berbobot kita akan mampu menggali potensi Koci lebih dalam lagi. Seperti itu sih Bu, dan mereka bisa menemukan solusinya sendiri. Baik, luar biasa sekali nih Bu Rida. Jadi untuk kedepannya Bu Rida ingin mendalami alur Tirta untuk perbaikan kedepannya ya. Iya, betul Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Rida sudah mau nih melakukan proses tanya jawab ini. Sampai jumpa pada proses selanjutnya ya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih saya juga Ibu Ibu mau melakukan pengamatan untuk proses coaching saya. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Rida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.